menurut ilmu fikih. Minggu lalu sudah ya? Apa dia tadi? Iya, air. Apa Dita yang kedua? Apa yang kedua Dita? Berumur? Iya, bagus, 15 tahun. Satu lagi, apa? Laki-laki. Mimpi? Basah. Iya, bagus. Nah, itu tanda-tanda ilmu fikih menurut apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Materinya tentang tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kewajiban apa saja yang dibebankan kepada orang yang telah memasuki usia balik. Oke, jadi dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi silakan ini ada LHPD-nya, silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan ya. Ya, dua orang saja nanti dikerjakan sama-sama ya. Ini nanti di sini kan berdua. Itu kasih kita. Dika, kasih Dika. Oke, silakan anak-anakku sekalian perhatikan di depan ibu akan tayangkan PPT
itu guslan lirafil hadasil akbari anil junubi fardulillah ta'ala. Itu niat mandinya ya. Jadi harus tahu niatnya. Nanti dihafalkan niatnya di rumah ya. Jadi menyiram dengan 3 kali guyuran, siram lagi, kemudian berniat lagi, ya, sampai 3 kali. Nah, setelah itu membasuh kaki, kemudian gunakan air tadi sudah ya. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kaki. Itu caranya mandi. Kemudian larangan. Ya, perhatikan di depan. Sini siapa yang sudah haid? Siapa yang sudah haid? Menstruasi belum ada ya? Kelas 4 belum ada. Ya, jadi nanti kalau sudah kelas 5 misalnya sudah haid, berarti dilarang. Ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Orang haid itu adalah hadas besar. Begitu juga laki-laki, mimpi basah atau keluar mani itu adalah hadas besar. Jadi apa larangannya? Yang pertama tidak boleh tidak boleh sholat. Yang kedua tidak boleh sujud tilawah. Yang membaca Al-Quran juga tidak boleh. Betul ya, dia bilang tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia lagi haid, hadas besar. Kemudian tidak boleh sungguh-sungguh membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi hati-hati ya, kalau lagi haid tidak boleh membawa Al-Quran dan membacanya juga tidak boleh ya, harus dilapis. Kalau terpaksa kita membawa Al-Quran, sengaja ya, tidak boleh membawa itu ya. Kemudian tawaf. Siapa yang tahu tawaf? Tawaf itu orang pada saat melaksanakan ibadah haji, yang berjalan-jalan atau berjalan kecil itu ya, tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang terakhir berdiam di masjid. Nah, perhatikan ya, orang yang lagi haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, dilarang. Kenapa? Karena dia haid atau lagi berhadas besar. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Dibuka bukunya halaman 43, silakan dikerjakan tugasnya. Ini 2 orang ya.
dibebankan kepada orang yang melaksanakan kewajiban bagi orang yang sudah memasuki usia balik. Oke? Anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan insya Allah kita ketemu kembali di materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan Dika maju ke depan untuk membaca doa bersama-sama sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.